Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Jaya Putra dengan NIM F1G1211024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proposal saya yang berjudul Analisis Potensi Penggunaan Esports sebagai Alat Pendidikan, studi kasus terhadap pengembangan keterampilan bagi siswa maupun mahasiswa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam bab 1, yaitu pendahuluan, di mana latar belakangnya di sini dalam era digital dan teknologi informasi yang berkembang pesat seperti saat ini, pendidikan harus terus beradaptasi untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan siswa serta mahasiswa. Selain itu, perkembangan dunia hiburan juga telah mengalami perubahan signifikan dengan e-sport yang menjadi salah satu fenomena terbesar dalam industri hiburan saat ini. Penggunaan e-sport sebagai alat pendidikan adalah sebuah konsep yang berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir. E-sport atau olahraga elektronik melibatkan kompetisi dalam permainan video yang biasanya dimainkan secara online. E-sport memiliki berbagai definisi yang intinya mewajibkan atlet untuk menggunakan komponen elektronik dan teknikal di dalamnya untuk mengembangkan dan melatih kemampuan mental atau fisik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan game online semakin berkembang dengan pesat, bukan hanya di Indonesia saja. Perkembangan game online akan tetapi sudah merambah ke seluruh dunia, di mana game online bukan lagi merupakan sebuah hobi semata, akan tetapi sudah mulai dilombakan di ajang kejuaraan olahraga. E-sport juga memiliki nilai-nilai yang terdapat dalam olahraga pada umumnya seperti nilai etika dan estetika dalam permainan e-sport. Terdapat kesalahpahaman masyarakat mengenai e-sport dan game. Awal mula e-sport berasal dari gaming, namun dua hal tersebut tidak bisa disamakan karena memiliki pengertian yang berbeda. E-sport sendiri merupakan perwujudan dari game yang digunakan untuk profesi yang menghasilkan, sedangkan gaming dilakukan oleh para gamers yang bermain cenderung untuk dirinya sendiri atau individu, hanya untuk sekedar mendapatkan kesenangan terhadap apa yang disukainya saja. Baik, kita langsung masuk pada rumusan masalah. Mana rumusan masalah dari proposal ini yaitu mencari pemahaman tentang bagaimana e-sport dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa maupun mahasiswa. Penelitian ini akan mengeksplorasi dampak e-sport terhadap kualitas pembelajaran dan penggunaan sumber daya digital di lingkungan pendidikan. Kita langsung masuk pada poin 1.3 yaitu tujuan penelitian. Di mana tujuan penelitian dari proposal ini yaitu mengidentifikasi tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengintegrasikan e-sport dalam pendidikan, serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin menghalangi keberhasilan pendekatan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan keterampilan kritis seperti pemecahan masalah, analisis, kreativitas, komunikasi, dan keterampilan tim yang mungkin terjadi pada siswa maupun mahasiswa yang terlibat dalam e-sport. Baik, kita masuk pada poin 1.4 yaitu rumusan masalah. Secara teoritis, penting untuk memahami perubahan signifikan dalam paradigma pembelajaran dan pendidikan yang didukung oleh teknologi digital. Penelitian ini akan memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan penerapan e-sport dalam pendidikan, serta cara mengatasi tantangan yang mungkin timbul dalam prosesnya. Hal ini juga dapat mengarahkan penelitian lebih lanjut untuk menjelajahi implikasi penggunaan e-sport dalam pendidikan dan memberikan dasar teoritis yang kuat untuk analisis lebih lanjut tentang potensi dampak, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan pendekatan ini. Secara praktis, untuk mengidentifikasi tantangan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan e-sport di lingkungan praktis, seperti dalam konteks pendidikan yang mengandalkan teknologi digital. Hal ini akan membantu mengarahkan penelitian praktis dan tindakan konkret yang perlu diambil oleh institusi pendidikan, pengambil kebijakan, dan praktisi pendidikan dalam mengintegrasikan e-sport ke dalam lingkungan pendidikan secara sukses dan bermanfaat. Baik, kita masuk pada bab 2 yaitu kajian pustaka. E-sport merupakan bentuk olahraga di mana aspek utama olahraga tersebut difasilitasi oleh sistem elektronik dan input serta output para pemain dari sistem e-sport ini.
dimediasi oleh antarmuka manusia dan komputer. E-sport telah menjadi fenomena global dengan jutaan penonton yang menyaksikan pertandingan melalui siaran langsung online dan telah menginspirasi perkembangan industri yang melibatkan sponsor, pemilik tim, dan peluang karir yang berkembang pesat dalam berbagai sektor terkait, termasuk penyiaran, manajemen acara, dan pengembangan permainan video. E-sport telah digunakan dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, hiburan, industri. Sektor pendidikan misalnya telah mengintegrasikan e-sport dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk mengajarkan keterampilan seperti kerja tim, komunikasi, analisis data, dan manajemen teknologi. Oh ya, di sini saya lupa menjelaskan bahwa pada baris yang pertama yaitu yang saya tandai dengan warna biru, di situ diambil dari jurnal Azam 2022, sedangkan yang saya tandai dengan warna hijau itu diambil dari jurnal Maxentia 2021, dan yang saya tandai dengan warna kuning di situ diambil dari jurnal Mulati 2023. Jadi masing-masing paragraf terdiri atas 3 jurnal. Baik, saya lanjut. Perkembangan e-sport yang telah cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan hal baru dalam dunia industri olahraga maupun aktivitas baru bagi anak-anak, remaja, hingga orang dewasa untuk terlibat di dalamnya. E-sport telah berkembang dari sejumlah kecil aktivitas game lokal yang dilakukan oleh beberapa peserta yang menghilangkan kepenatan hingga menjadi industri yang menghasilkan pendapatan atau revenue mencapai ratusan miliar atau dolar. Pada perkembangan dunia modern ini, e-sport sudah membawa aktivitas dan pemahaman terbaru tentang pelaksanaan olahraga modern melalui aktivitas kegiatan melalui dunia digital yang tidak memerlukan kegiatan aktivitas fisik berat, tetapi tetap memerlukan otak untuk berpikir aktif, serta memerlukan keterampilan gerak otot halus lainnya. Pada paragraf kedua ini saya ambil dari jurnal Hidayatullah 2021, Raffi 2022, dan Irianto pada tahun 2022. Baik, saya lanjut pada paragraf ketiga. Penggunaan istilah sport memang menimbulkan banyak interpretasi. Sebagian orang sudah memiliki pemahaman sendiri dengan konsep olahraga. Namun demikian, prestasi yang telah diraih oleh para pemain e-sport di kancah internasional perlu mendapat apresiasi karena secara tidak langsung hal tersebut meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia. Selain itu, berpartisipasi dalam tim e-sport di sekolah atau universitas dapat meningkatkan motivasi siswa untuk hadir di sekolah, memungkinkan mereka untuk menggabungkan minat mereka dalam game dengan pendidikan yang lebih formal. Siswa dan mahasiswa juga dapat memanfaatkan peluang beasiswa e-sport untuk mendanai pendidikan mereka. E-sport juga mengajarkan keterampilan analisis, pengambilan keputusan, dan keterampilan teknologi yang relevan, serta memperluas wawasan tentang industri e-sport yang berkembang, memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jalur karir yang mungkin di masa depan. Pada paragraf ketiga ini saya ambil dari jurnal Wahyuni pada tahun 2020, Afriwandi pada tahun 2021, dan Hernanda pada tahun 2021 juga. Baik, saya lanjut. E-sport saat ini menjanjikan. Pasalnya, banyak penonton dalam satu turnamen e-sport membuktikan bahwa e-sport bisa memberikan keuntungan tersendiri oleh beberapa pihak. Masuknya sponsor dalam satu turnamen e-sport sudah membuktikan bahwa e-sport di zaman sekarang bisa menjadi industri yang menjanjikan, dan para gamers yang serius menekuni di bidang e-sport tentu akan dapat memberikan keuntungan tersendiri. Perkembangan e-sport yang makin pesat bahkan menjadikan olahraga ini masuk dalam salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam multi event sekelas Asian Games pada tahun 2018 di Jakarta dan Palembang dengan status exhibition. Dengan dukungan yang tepat, e-sport dapat membuka pintu untuk peluang beasiswa, pelatihan karir, dan pengembangan individu yang positif dalam konteks pendidikan. Pada paragraf ketiga ini saya ambil dari jurnal Novita pada tahun 2022, Bella dan Baskora pada tahun 2020, Yunandri dan Miser pada tahun 2022. Baik, saya lanjut. Potensi e-sport sebagai industri hiburan dan bisnis telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan basis penggemar yang terus berkembang, e-sport menawarkan peluang besar bagi perusahaan, pemain, penyiar, dan penyelenggara turnamen.
Industri ini melibatkan investasi besar dari sponsor dan pemilik tim serta pendapatan dari penjualan tiket, merchandise, dan hak siar. E-sport juga telah menjadi platform pemasaran efektif bagi merek-merek besar yang ingin menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, dengan pertumbuhan ekosistem infrastruktur yang kuat, e-sport membuka peluang beragam dalam berbagai sektor terkait, termasuk teknologi, media, dan hiburan. E-sport memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu industri yang dominan di dunia hiburan di masa depan. Baik, kita masuk pada daftar pustaka. Di sini saya baru memasukkan satu daftar pustaka. Jadi di sini saya akan menjelaskan langsung dari jurnalnya saja. Kita masuk pada jurnal yang pertama. Baik, di jurnal yang pertama, saya pindahkan dulu. Baik, di jurnal yang pertama yaitu jurnal dari Moreland Civic Education dengan volume 2 nomor 2 pada tahun 2018. Di mana di sini dengan jurnal tersebut dengan judul Pembinaan Karakter Siswa Melalui Ekstrakurikuler Game Online Esport di SMA 1 PSKD Jakarta. Jurnal ini saya pakai di pendahuluan. Baik, masuk pada jurnal yang kedua. Di sini kalau tidak salah saya menggunakan 17 jurnal karena masih belum lengkap. Jurnal yang kedua yaitu jurnal dari multilateral, jurnal pendidikan jasmani dan olahraga pada tahun 2022 pada halaman 228 sampai 238 sampai 238 dengan judul Kebugaran Jasmani Pegiat dan Atlet Esports di lingkungan lahan basah atau Physical Fitness Activities and Athletics Sport in Wetland. Masuk pada jurnal yang ketiga. Pada jurnal yang ketiga di sini jurnal dari SOT Wika dengan judul Exploring Esports Studi Kasus Game Pro Evolution Soccer di Indonesia. Jurnal ini saya pakai di pembahasan di tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat sendiri yaitu dari Jurnal Empati volume 10 nomor 5 pada tahun 2021 halaman 334 sampai 339 dengan judul Hubungan antara eskapisme dengan kecanduan game online pada anggota komunitas esport X Semarang. Termasuk pada jurnal yang kelima. Jurnal yang kelima yaitu jurnal dari IRWNS dengan proceeding 13 tahun Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung pada tanggal 13 sampai 14 Juli pada tahun 2022 dengan judul Analisis Persepsi Konsumen Terhadap Event Sport. Jurnal ini saya pakai di bab 2 juga. Jurnal yang diterbitkan oleh Muhammad Azam, Jihadul Haq, dan Gundur Leo. Selanjutnya jurnal dari Asep Ramdam Afriwandi, Andi Kurniawan Pratama, dan Adi Perhadian dengan judul Motif Mahasiswa dalam Menekuni Permainan e-sport dengan bahasa Inggris yaitu College Motivation in Pursuing of E-sport Games, yaitu yang diterbitkan oleh Jurnal Mindpo atau Jurnal Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi volume 11 nomor 2 tahun 2021. Selanjutnya dari jurnal
Kisi Apriani dan Dodi Yuwono dengan judul Pusat Esport Jakarta, di mana jurnal tersebut dikembangkan oleh Jurnal Studi volume 1 nomor 1 pada April 2019 dengan halaman 204 sampai 213. Jurnal yang ini saya pakai di bab 2 tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya jurnal dari Yuda Bella Persada dan Ranu Baskora AJP dengan judul Kajian Referensi Sport dalam Ranah Olahraga atau tinjauan mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, fisiologis, dan filosofi olahraga. Jurnal ini dikembangkan oleh Indonesian Journal for Physical Education and Sport, halaman 1 volume 1 nomor 2 pada tahun 2022. Selanjutnya jurnal dari Atri Waldi dan Irwan dengan judul Pembinaan Karakter Siswa melalui ekstrakurikuler game online e-sport di SMA 1 PSD Jakarta. Oh, ini sudah yang tadi. Masuk pada jurnal selanjutnya, yaitu jurnal dari Wildan Hernanda Agung Nugraha dengan judul Minat Masyarakat Terhadap E-sport sebagai Olahraga Prestasi di Jawa Timur. Selanjutnya jurnal dari Fajar Hidayatullah, di mana dari jurnal ini saya gunakan di bab 2 tinjauan pustaka dengan judul, di mana jurnal ini berjudul Aktivitas e-sports oleh siswa sekolah menengah dan mahasiswa, di mana jurnal ini diangkat dari jurnal Pena Edukasi volume 8 nomor 1 pada April 2021 halaman 25 sampai 32. Selanjutnya jurnal dari Kutzaifa, Agus Kristianto, Tri Aprilijanto, dan Slamet Riyadi dengan judul Analisis e-sport sebagai cabang olahraga baru. Selanjutnya dari jurnal Yeni Mulati dengan judul Analisis Penggunaan Teknologi Metaverse terhadap Pembentukan Memori pada Proses Belajar. Selanjutnya dari jurnal Ega Novitasari, Aurino Rilman A. Jamaris dengan judul Analisis Perbandingan Traffic Generation pada Streamer e-sport dan Self-streamer di aplikasi live streaming video games. Jurnal ini diangkat pada Journal of Entrepreneurship Management and Industry Jamie volume 5 nomor 1 pada tahun 2022. Selanjutnya jurnal dari Wahyu Raffi Adi Wicaksono, Rizwan Septriayadi Sianturi, dan Agi Putra Karisma dengan judul Perancangan User Experience Aplikasi Pembelajaran dan Pengembangan Minat pada e-sport menggunakan metode Human Centered Design, Studi Kasus Gamers Casual Competitive Philcom UB. Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer volume 6 nomor 9 pada September tahun 2022 halaman 4424 sampai 4433. Selanjutnya dari jurnal Dinar Wahyuni dengan judul Tantangan dan Peluang e-sport dalam Keolahragaan Nasional, Challenge and Opportunity of E-sport in National Sports.
Dan yang terakhir dari jurnal Yunan Riwe dan Einol Miser dengan judul Sistem Informasi Manajemen Event Elektronik Sport atau e-sports berbasis web pada komunitas e-sport Indonesia wilayah Kabupaten Sumbawa, diangkat pada Jurnal Manajemen Informatika dan Sistem Informasi atau MISA volume 5 nomor 2 pada Juni tahun 2022. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.